Halo guys, kembali lagi bersama saya tentunya di channel YouTube saya, Lau Hafiz. Di kesempatan yang baik ini tentunya saya akan membahas tentang pembuktian dan bukti dalam hukum acara perdata. Kenapa harus dibuktikan? Karena pada kejadian sebelumnya telah terjadi peristiwa hukum. Tentunya berbicara di ranah perdata. Sehingga pada saat terjadinya permasalahan tersebut, ketika melalui proses tingkatan-tingkatan dalam persidangan perdata, disebutkan proses pembuktian dan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, peristiwa hukum tersebut yang menimbulkan bukti di masa lalu harus dibuktikan pada saat peristiwa pembuktian. Kalau kita berbicara bukti di dalam hukum acara perdata ada 3, yaitu bukti otentik atau surat pengakuan dan sumpah. Apa tujuan daripada pembuktian? Tujuan daripada pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran formil. Itu ya teman-teman, untuk menemukan kebenaran yang sah, yang secara hukum, yang diakui, mengikat secara formil. Ada 3 faktor yang harus kita pahami ketika kita membahas tentang pembuktian. Yang pertama, faktor adversarial, atau yang dimana dimaksud dalam hal ini adalah kedua belah pihak diberikan kewajiban untuk membawa bukti, untuk membuktikan. Jadi para pihak ini membawa bukti, pihak A membawa bukti, pihak B membawa bukti, dan saling membuktikan dalam proses pembuktian di persidangan perdata. Yang kedua, yang harus kita pahami dalam proses pembuktian ini, hakim bersifat pasif. Jadi lebih kepada para pihak yang lebih aktif. Yang ketiga, faktor dari kelemahan dalam pembuktian adalah tidak dikaji oleh ahli. Jadi ketika saat si A dan si B membawa buktinya dan akan diputus oleh hakim bukti siapa yang paling sah dan sesuai menurut hukum, tetapi tidak dari kajian-kajian yang dibuat oleh ahli. Kalau menurut saya akan lebih baik jika ada ahli dalam bukti otentik, yaitu surat, ahli dalam di bidang surat, sehingga ketika si A dan si B membuktikan bahwasannya bukti aku yang benar atau bukti dia yang benar, maka ahli dapat mengkajinya mana yang sesuai dengan keasliannya dalam hukum, tentunya dalam hukum perdata. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan barusan menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga kita sehat-sehat terus, semangat, salam sukses.